Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas salah satu poin yang saya tulis dalam buku saya tentang ajaran mazhab Imam Syafi'i yang ditinggalkan, yaitu yang saya beri judul pengingkaran terhadap wali gadungan. Karena kita tahu bahwasanya di negeri kita timbul banyak sekali fenomena tentang wali, banyak orang-orang yang dianggap sebagai wali, ya, namun pada hakikatnya mereka bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran, mereka terjerumus dalam kemaksiatan-kemaksiatan, mereka menyimpang dalam masalah akidah namun dianggap sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya orang-orang seperti ini merupakan wali-wali syaitan, ya, penolong-penolong syaitan dan bukan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Padahal telah jauh-jauh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala telah mengingatkan bagaimana kriteria seorang bisa dikatakan sebagai wali. Saya nukilkan perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah sebagaimana dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu dalam tafsirnya. Beliau berkata, "Wa qad qala Yunus bin Abdul A'la qultu li Syafi'i." Dan Yunus bin Abdul A'la, muridnya Al-Imam Syafi'i, pernah berkata, aku berkata kepada Al-Imam Syafi'i, kana Al-Laitsu ibnu Sa'ad yaqul, idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' fala taqtarru bihi hatta ta'ridu amrahu 'alal kitabi wa sunnah. Laits bin Sa'ad, seorang muhaddis, pernah berkata, jika engkau melihat seorang lelaki berjalan di atas air, maka janganlah kau terpedaya dengan dia sampai kau menimbang perkaranya di atas Al-Quran dan Sunnah. Faqala Syafi'i, ini perkataan Yunus bin Abdul A'la, muridnya kepada Imam Syafi'i, pada gurunya. Kata dia, wahai guruku, wahai Syafi'i, saya mendengar Laits bin Sa'ad mengatakan, kalau kau melihat ada orang berjalan di atas air, maka jangan dulu kau terpedaya sampai kau timbang amalannya di atas Al-Quran dan Sunnah. Faqala Syafi'i, ternyata Imam Syafi'i menimpali perkataan muridnya tersebut. Kata Imam Syafi'i, qassara Laits rahimahullah. Laits masih kurang omongannya. Bal idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' wa yatiru fil hawa. Kata dia, bahkan bukan cuma berjalan di atas air, bahkan kalau kau lihat sang lelaki tersebut terbang di atas udara, bukan cuma jalan di atas air. Kata Imam Syafi'i masih kurang aneh kalau hanya sekedar jalan di atas air. Bahkan kalau kau melihat dia terbang di atas udara, fala taqtarru bihi, maka janganlah kalian terpedaya dengan dia, hatta ta'ridu amrahu 'alal kitabi wa sunnah, sampai kau timbang perkaranya di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, ini dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, perkataan Imam Syafi'i, dan kita tahu Al-Hafidz Ibnu Katsir adalah ulama bermadzhab Syafi'i. Ulama bermadzhab Syafi'i, jadi dia mengenal betul perkataan-perkataan ulama Syafi'iyah. Dan nukilan ini bukan cuma terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir, namun juga dinukil oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanadnya dalam kitab Adabus Syafi'i wa Manaqibuhu halaman 184. Ya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenyataan yang ada di tanah air kita yang dianggap wali adalah orang yang memiliki karomah-karomah dalam artian khusus. Ya. Karomah diartikan dengan kesaktian, dengan keajaiban-keajaiban, ya, bahwasanya seorang wali kalau tidak memiliki karomah maka bukanlah wali. Seorang wali harus mendatangkan bukti bahwasanya dia seorang wali, seperti dia bisa, misalnya tadi, bisa berjalan di atas air, bisa masuk dalam api dalam keadaan tidak terbakar, atau mungkin bisa terbang di atas udara, maka ini disebut dengan wali, ya. Padahal Al-Quran tidak pernah menyatakan hal demikian. Hadis-hadis Nabi juga tidak pernah menyatakan demikian. Oleh karenanya, yang menjadikan seorang itu wali atau bukan, maka yang dilihat adalah amalannya, bukan keajaibannya. Yang dilihat adalah amalannya, apakah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Jika ternyata amalannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia adalah seorang wali. Saya nukilkan juga perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, dalam kitabnya Fathul Bari, jilid ke-7 halaman 383. Penukilan yang indah. Dia mengatakan tentang kondisi orang awam di zaman beliau, dan tidak jauh beda, bahkan sekarang lebih parah. Kata beliau, annalladzi istaqarra indal 'amah anna kharqal 'adah yadullu ala anna man waqa'a lahu dzalik min awliyaillah. Kata dia, sesungguhnya yang terpatri di kalangan orang awam
bahwasanya keajaiban atau kesaktian menunjukkan barang siapa yang melakukan kesaktian tersebut maka dia termasuk wali-wali Allah. Wa huwa ghalatun mimman yaquluhu, dan ini merupakan kesalahan bagi orang yang mengatakan hal ini. Jadi kata dia, ini yang terpatri yang dianggap oleh orang-orang awam, barang siapa yang bisa melakukan kharqul adah, kesaktian-kesaktian, keajaiban-keajaiban, maka dia wali Allah. Kata Ibnu Hajar dan dia juga ulama Syafi'iyah, ini keliru. Kata dia, wa huwa ghalatun mimman yaquluhu. Ini termasuk kesalahan dari orang yang berpendapat dengan pendapat ini. Fa innal khariqa qad yadhhar ala yadil mubtil. Kenapa? Karena kesaktian dan keajaiban bisa saja nampak pada orang yang di atas kebatilan. Min sahirin, seperti penyihir, penyihir juga sakti. Wa kahinin, dukun juga sakti. Wa rahibin, pendeta juga sakti, kadang-kadang sakti. Fayahtaju man yastadillu bidzalik ala wilayati auliya'illahi ta'ala ila fariq. Kalau begitu, barang siapa yang ingin tahu wali Allah, maka tidak bisa dijadikan dalil kesaktian. Karena kesaktian bisa saja atau keajaiban bisa saja muncul dari wali-wali Allah dan bisa saja juga muncul dari orang-orang yang di atas kebatilan seperti penyihir, dukun dan yang lainnya. Maka itu bukan pembeda. Jadi faktor yang menentukan seorang wali atau bukanlah kesaktian, bukanlah kesaktian. Maka butuh adanya pembeda penentu yang lain. Wa aula ma dzakaruhu an yukhtabar halu man waqa'a lahu dzalik fa in kana mutamassikan bil awamir syar'iyyah wan nawahi kana dzalika alamata wilayatihi wa man la fala wabillahi taufik. Kata dia, oleh karenanya yang pembeda atau penentu yang paling utama yang disebutkan oleh para ulama, harus diuji ini kondisi orang ini. Harus dilihat kondisi orang ini. Yang muncul kesaktian darinya harus diuji. Kalau memang kita dapati dia adalah orang yang berpegang teguh dengan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, maka itu merupakan tanda kewaliannya. Tetapi jika ternyata dia tidak taat kepada Allah, jauh dari perintah-perintah Allah, melanggar larangan-larangan Allah, maka fala, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, maka dia bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya untuk menentukan wali atau bukanlah kesaktian. Ini pendapat orang awam. Kata siapa? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ini merupakan kesalahan. Tadi telah kita nukilkan perkataan Imam Syafi'i, sekarang kita nukilkan perkataan Hafidz Ibnu Hajar. Dan juga perkataan Imam Syafi'i dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, semuanya bermuara pada kewalian ditentukan dengan apakah orang tersebut berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau dia berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah, maka dia wali Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berbicara tentang hakikat wali. Wali yang sesuai dengan kriteria Al-Qur'an dan Sunnah itu seperti apa? Wali diambil dari lafal al-walayah yang merupakan lawan dari al-adawah. Adapun arti al-walayah adalah al-mahabbah. Jadi bukan wilayah, wali dari al-walayah. Al-walayah artinya al-mahabbah, kecintaan, dan juga artinya al-qarbu, yaitu kedekatan. Lawannya adalah al-adawah dan al-bughdhu, ya, artinya kebencian. Dan al-bu'du, yaitu kejauhan. Oleh karena yang disebut dengan wali Allah adalah orang yang mencintai Allah dan dekat dengannya. Orang ini yang dikatakan wali Allah, yang mencintai Allah dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, memiliki sifat-sifat, kriteria-kriteria. Apa saja kriteria-kriteria tersebut akan kita sebutkan ya sekarang. Di antaranya yang pertama, seorang dikatakan wali, ia harus ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi larangan-larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Jadi kita katakan al-wali dari al-walayah. Al-walayah artinya mencintai. Berarti seluruh dalil yang menunjukkan orang mencintai Allah itulah dalil kewalian. Di antaranya Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Kalau kalian benar cinta kepada Allah, artinya kalau benar kalian wali Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ini dalil bahwasanya seorang wali harus ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Sifat yang kedua, wali harus bersifat lembut kepada kaum muslimin dan keras kepada orang-orang kafir, serta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 54. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah."
wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Dan kita katakan tadi al-walayah maknanya apa? Mahabbah. Wali artinya kecintaan. Ini Allah menyebutkan Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka mencintai Allah. Berarti mereka wali-wali Allah. Apa sifat-sifat mereka? Adzillatin 'alal mu'minin, lemah lembut terhadap orang-orang beriman, aizzatin 'alal kafirin, dan keras terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Maka kalau ada sebagian orang dianggap sebagai wali Allah Subhanahu wa taala, sementara dia sangat dekat dengan orang-orang kafir, sementara mengejek orang-orang Islam, ya, maka ini bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan orang-orang Islam dan sangat dekat dengan orang-orang kafir, ya, maka ini bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang ketiga, beriman dan takwa, dan ini ciri utama, ya, ciri utama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini nas dalam hal ini, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya, ingatlah, wali-wali Allah adalah orang-orang yang tidak ada ketakutan kepada mereka, tidak ada kekhawatiran, walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa. Oleh karena tidak mungkin kewalian oleh Allah diraih kecuali dengan keimanan dan ketakwaan. Semakin tinggi iman dan takwa, semakin tinggi kewalian dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin jauh dari keimanan dan ketakwaan, maka semakin jauh perwalian dia dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya semua orang bisa jadi wali. Namun wali bertingkat-tingkat. Semua orang barang siapa yang beriman dan bertakwa, itulah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana dia keimanannya semakin tinggi, sejauh mana ketakwaannya semakin tinggi, maka semakin tinggi kewalian dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semakin jauh maka semakin jauh pula kewalian dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang bahagia ini, untuk mempermudah pemahaman tentang wali, maka saya mendatangkan contoh wali yang disepakati oleh kita semua. Wali yang sangat sakti dialah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Gampang. Dia wali atau bukan? Wali. Dia sakti atau tidak Umar bin Khattab? Sakti atau tidak? Nanti kita sebutkan Umar bin Khattab sakti. Karena orang identiknya dengan apa? Orang identiknya dengan kesaktian. Kita ingin, sebenarnya semuanya wali, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya wali. Namun karena pandangan masyarakat namanya yang wali harus sakti, maka mau tidak mau kita datangkan contoh Umar bin Khattab sebagai wali yang sakti. Saya akan sebutkan kesaktian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Qad kana fima qablakum minal umami nasun muhaddatsun." Sungguh pada umat-umat sebelum kalian ada orang-orang yang muhaddatsun, diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa iyyakum min ummati ahadun fa innahu Umar. Kalau ada seorang seperti itu di umatku, maka dia adalah Umar. Langsung dapat ilham dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga bersabda tentang Umar, "Innallaha wada'al haqq 'ala lisani Umar yaqulu bihi." Allah meletakkan kebenaran di lisannya Umar. Kebenaran berada di lisannya Umar dan Umar mengucapkan kebenaran tersebut. Yang lebih canggih daripada ini, Nabi mengatakan, "Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar." Kalau ada nabi setelahku, maka dia adalah Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya para hadirin, kita lihat betapa sering Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu punya ide disepakati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa kali Umar punya ide disepakati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti masalah hijab terhadap istri-istri Nabi. Maka turunlah firman Allah menyetujui ide Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan terkadang Nabi keliru, Umar yang benar. Seperti tatkala kisah perang Badar, ya. Umar waktu ditanya oleh Nabi SAW bagaimana tentang tawanan-tawanan perang Badar, Umar punya ide. Begini saja, kata Umar, orang yang paling dekat datang bunuh, sembelih. Jadi misalnya dia mengatakan yang sepupu, jadi kalau ada sepupunya ditawan di perang Badar, maka sepupunya dari kaum muslimin bunuh langsung sepupunya yang dari orang kafir. Jadi biar menunjukkan bahwasanya Islam telah memisahkan antara karib kerabat. Jadi Islam bisa memisahkan antara kakak dan adiknya, antara ayah dan anaknya. Maka Umar punya ide yang sangat sangar, kata Umar, jangan bunuh sembarang orang, yang bunuh kerabatnya, biar tahu bahwasanya Islam adalah pembeda. Namun Nabi SAW tidak setuju dengan ide Umar ini.
Nabi ingin agar ada tawanan-tawanan tersebut ditebus oleh orang-orang kafir, maka akhirnya dijalankan oleh, dan ini ide ini disetujui oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka akhirnya tawanan-tawanan perang Badar tersebut tidak jadi dibunuh, tetapi barang siapa yang ingin menebus maka silakan. Maka datanglah orang-orang kafir, orang-orang musyrikin Arab dari Mekah, kemudian mereka menebus tawanan-tawanan tersebut dengan uang. Ternyata setelah itu Allah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam surat Al-Anfal, saya lupa ayatnya, ya. Intinya kemudian Abu Bakar dan Nabi menangis. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis dan Abu Bakar radhiyallahu taala menangis. Ternyata ijtihad Nabi dan Abu Bakar keliru, yang benar ijtihadnya apa? Umar. Dan beberapa ayat seperti, artinya ada contohnya, ada berapa kali, 4 kali atau lebih Umar punya ide, ternyata Allah setuju dan diturunkan ayat seperti masalah Hijr Ismail, ya, masalah Maqam Ibrahim. Kemudian turun juga ayat menyetujui ide Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan kita bisa bayangkan bagaimana seorang idenya disetujui oleh Rabbul Alamin. Dia wali atau bukan? Antum, ide antum aja belum tentu disetujui oleh kepala sekolah. Kepala sekolah belum tentu setuju, mudir belum tentu setuju dengan ide antum. Ini Umar, idenya disetujui oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia bukan wali? Maka lin Nabi, dalam ayat, maka lin Nabi walladzina amanu ayyakuna lahu asra hatta yudkhinu fil ard. Ya. Allah melarang, tidak pantas Nabi dan orang beriman untuk punya tawanan-tawanan. Allah negur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi dan Abu Bakar menangis, dan ternyata ide Umar yang benar. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kemudian di antara kesaktian Umar pernah mengutus suatu pasukan untuk berperang. Dalam perjalanan sebulan perjalanan, ya jauh lah zaman dulu, sebulan perjalanan dengan onta, ya jauh. Kemudian tatkala mereka berperang, Umar lagi sedang khutbah, di tengah khutbah tiba-tiba Umar berteriak di hadapan orang-orang, "Ya Sariyata al-Jabalu, ya Sariyatu al-Jabal." Kata Umar bin Khattab mengatakan, "Wahai Sariyah al-Jabala, hendaknya engkau mendekati ke gunung." Rupanya mereka yang jauh tersebut mendengar ada suara teriakan. Rupanya mereka dalam keadaan genting. Allah menjadikan Umar melihat kondisi mereka dalam keadaan genting. Kalau mereka tidak berlindung ke gunung, mereka bakalan kalah. Maka Umar berteriak seketika itu pula di atas mimbar, "Ya Sariyatu al-Jabala, wahai Sariyah, hendaknya kau bawa pasukanmu." Sariyah adalah nama pemimpin mereka. "Hendaknya kau bawa pasukanmu ke arah gunung." Akhirnya mereka dengar ada suara tersebut, mereka jalankan. Kemudian mereka menang. Ini sakti atau tidak? Tidak pakai telepon, ke gunung, enggak. Ini langsung kelihatan, langsung teriak, suaranya kedengaran. Zaman dahulu belum ada telepon, belum ada mikrofon, ya. Ini sakti atau tidak? Sakti atau tidak? Sakti lah, masa enggak sakti. Ini sakti. Sekarang kita bicara Umar yang super sakti. Kemudian di antara kesaktian Umar, ya, beliau ini bukan cuma ditakuti oleh orang-orang kafir. Umar jelas ditakuti oleh orang kafir. Kata siapa namanya? Ibnu Mas'ud, ya. Beliau mengatakan, "Mazilna a'izza mundu aslama Umar." Kami kaum muslimin menjadi jaya, menjadi kokoh setelah Umar masuk Islam. Dahulu para sahabat waktu mereka masuk Islam, di awal Islam, mereka tidak berani sholat di Masjidil Haram, tidak berani. Dilarang oleh orang kafir. Begitu Umar masuk Islam, mereka bebas sholat di Masjidil Haram. Kenapa orang-orang kafir takut sama Umar? Mau melarang lawan saya. Umar badannya tinggi, tegap, besar. Sama dengan Khalid ibn Walid. Badan juga besar. Sampai orang-orang terkadang kalau lihat Khalid ibn Walid dari jauh disangka itu Umar. Karena mereka ini mirip, badannya tinggi dan sama-sama besar. Ya. Badan besar itu pengaruh, ya. Saya pernah lihat waktu di Mekah, ini cerita aja, waktu lagi naik mobil, tahu-tahu ada orang di mobil, ada orang di depannya menahan, jadi dia bel-bel, orangnya nggak keluar-keluar, ternyata orang di mobil di badannya besar sekali. Kalau badannya gede dia takut, langsung pergi, ya. Dikira yang supir di belakang badannya kecil. Ternyata begitu keluar, wow badannya gede, langsung ya udah, afwan. Kalau kecil mungkin diomelin, tapi enggak berani. Jadi Umar badannya besar, dan besarnya badan pengaruh membuat orang-orang kafir takut. Ternyata Umar bukan cuma ditakuti oleh manusia, setan pun takut. Kata Nabi SAW, "Ya Ibn al-Khattab, wahai Ibn al-Khattab, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya,
Malaqiyaka syaitanu qad salikan fajjan illa salaka fajjan ghayra fajjik. Kata Nabi SAW, tidak satu setan pun yang melihat kau menempuh satu jalan, kecuali setan akan lari cari jalan yang lain. Kalau kita, setan ingin dekati kita, kita goda itu si fulan tuh goda. Setan pada mendekat ingin goda. Ini Umar setan kabur semua. Sakti atau tidak? Ya akhi, sakti. Ada orang kemasukan, Umar datang lari jinnya semua. Makanya kalau ada orang kemasukan sihir, santet, enggak usah baca-baca, datang Umar, setan kabur semua, sembuh langsung. Kenapa? Setan takut sama Umar. Ini saktinya luar biasa, ya. Sementara kalau kita, setan bukan takut, setan malah mendekat, ingin menggoda. Oleh karena para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, maka tidak diragukan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala adalah salah satu sosok yang sakti yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tazkiyah dan rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Umar meskipun beliau sakti, beliau tidak maksum. Ini kesalahan dari masyarakat yang ada di sekitar di kita. Terkadang mengatakan namanya wali tidak boleh salah. Seakan-akan kemaksuman merupakan syarat kewalian. Jadi kalau ada seorang sudah dicap wali kemudian salah, maka batalah kewalian dia. Ini oleh karenanya masyarakat kita dapati terkadang membela membabi buta. Karena ada seorang sudah dia predikatkan wali, maka meskipun orang itu salah maka dibela terus. Kenapa? Kalau sampai dikatakan dia salah maka walinya batal. Ini tidak benar. Tidak benar. Oleh karenanya kita dapati ada seorang kiai dianggap wali. Padahal kiai ini kadang masuk bar, kemudian minum bir, kemudian minum bir. Kita bilang itu wali kok minum bir? Itu haram. Dia bilang itu kan menurut kamu haram. Tapi waktu birnya masuk ke lehernya langsung jadi air putih. Ini mereka bilang demikian. Langsung masuk air putih. Subhanallah, dari mana seperti ini? Kalau jadi air putih kenapa mabok? Jadi semuanya mereka takwil karena mereka bilang itu menurut pandanganmu. Adapun menurut mereka itu halal. Mereka mengatakan ada wali, ada seorang ya masih hidup sekarang, terkenal. Ya, waktu saya ke salah satu kota di Pekalongan diceritakan ada seorang sangat terkenal, namun dia tidak pernah sholat Jumat. Tidak pernah sholat Jumat. Namanya orang kan harus sholat Jumat. Ditanya di mana dia? Dia sholat Jumatnya di Mekah. Sholat Jumatnya di mana? Di Mekah. Teman-teman cerita, akhirnya ada sebagian ikhwan yang dia ngeyel, ingin tahu ini benar ke Mekah atau tidak ini. Katanya sholat Jumatnya, karena sholat Jumat tidak muncul, ditanya kemana, sholat Jumatnya di Mekah. Akhirnya mereka ini tidak sholat Jumat pada waktu sholat Jumat. Ingin bertamu di rumah wali ini. Maka datanglah mereka di rumah wali tersebut, mereka ketuk pintunya, ternyata sang wali lagi main orgen. Hari Jumat ini dia main apa? Orgen. Katanya ke Mekah, kok main orgen? Oh, ruhnya ke Mekah, badannya main orgen. Ada saja jawabannya. Dan ini cerita konyol sejak dulu. Jadi kata mereka, kemana si fulan? Sampai saya sebut nukil dari internet ya tentang masalah itu. Jadi orang ini dikatakan dia pas sholat Jumat hilang. Tahu-tahu begitu sholat Jumat dia datang dengan bawa korma dari Mekah, dengan bawa makanan-makanan dari Mekah yang tidak ada di tempat tersebut. Kenapa ditanya, di mana kamu? Saya sholat Jumat di Mekah. Padahal di Mekah belum sholat Jumat. Kalau kita jam 12 ini di Mekah masih jam 8, orang imamnya masih tidur. Bagaimana dia sholat Jumat di Mekah? Beda antara Mekah dengan kita berapa jam? 4 jam. Kalau di sini malah 5 jam. Makanya kalau di sini sholat Jumat, di sana orang masih tidur. Orang Arab Saudi masih tidur. Bagaimana dikatakan dia sholat Jumat? Namun orang-orang dulu mudah diperdaya, dibodoh-bodohin. Dia tahu-tahu hilang bawa korma, ya korma mungkin setan yang ngambilkan. Padahal di Mekah belum sholat Jumat. Namun demikianlah. Intinya saya katakan mereka orang-orang awam menganggap namanya wali harus maksum, tidak boleh apa? Tidak boleh salah. Dan ini akidahnya orang-orang Syiah. Dan ini akidah yang berbahaya. Saya ulangi, akidah meyakini ada yang maksum selain Nabi itu akidah berbahaya. Akidah yang diadopsi dari orang-orang Syiah, dan ini keistimewaan orang Syiah. Asalnya ini adalah akidahnya orang Syiah meyakini ada yang maksum selain Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya katakan ini akidah yang berbahaya? Karena konsekuensi dari akidah ini sangat berbahaya. Kita tahu bahwasanya Imam Malik mengatakan, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad ila sahib hadzal qabr.
Setiap orang boleh diambil perkataannya dan boleh ditolak perkataannya kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad apa artinya Nabi Muhammad dikatakan maksum? Artinya seorang dikatakan maksum, artinya perkataannya enggak boleh salah dan perbuatannya enggak boleh salah. Berarti kalau perkataannya enggak boleh salah, perbuatannya enggak boleh salah, berarti perkataannya dapat wahyu dari Allah dan perbuatannya dapat bimbingan dari Allah, dari Tuhan. Dan kalau artinya perkataannya dan perbuatannya tidak boleh salah, berarti perkataannya dan perbuatannya merupakan hujjah, merupakan argumen, merupakan sumber hukum. Karena ini pasti benar. Dan kita berhujjah dengan sumber hukum yang benar. Dari sini, makanya sumber hukum Islam ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Kenapa? Karena hadis-hadis Nabi ini bersumber dari orang yang maksum, yang tidak mungkin apa? Salah. Seandainya Nabi mungkin salah, hadis tidak bisa jadi sumber hukum. Saya ulangi. Kalau seandainya Nabi Muhammad mungkin salah, atau kalau salah dia tidak ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hadis tidak bisa menjadi sumber hukum. Kapan hadis harus menjadi sumber hukum? Tatkala Nabi maksum, tidak mungkin salah, maka perkataan dan perbuatannya merupakan sumber hukum. Nah, orang-orang Syiah bikin kesesatan. Mereka mengatakan kita punya imam 12, maksum semuanya. Apa konsekuensi dari perkataan mereka ini? Berarti perkataan imam-imam mereka dan perbuatan imam-imam mereka ini juga dalil sumber hukum yang lain selain hadis. Selain hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya akhirnya orang-orang Syiah punya sumber-sumber hukum yang lain. Sumber hadis-hadis mereka bukan hadis-hadis Nabi, tapi hadis-hadis imam. Maka muncullah 8 buku kitab hadis mereka. Kitab hadis mereka bukan Sahih Bukhari, bukan Sahih Muslim, bukan Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Mustadrak Al-Hakim, Musnad Imam Ahmad. Itu semua buku-buku hadis Nabi Muhammad SAW. Mereka punya buku hadis-hadis imam. Apa di buku-buku tersebut? Seperti Al-Kafilul Kulaini, 8 jilid. Antum buka coba. Mungkin hadis-hadis Nabi cuma sedikit. Semuanya isinya berkata imam ini, berkata imam anu, berkata Ja'far As-Sadiq, berkata Muhammad Al-Baqir, berkata Ali bin Abi Thalib, berkata Hasan, berkata Husain, berkata Ali Ridha. Jadi buku-buku hadis bukan hadis Nabi, tapi hadis-hadis apa? Imam. Dan ini sumber hukum. Kenapa? Imam-imam mereka maksum. Contohnya lagi, seperti kitab Biharul Anwar, kalangan Al-Majlisi, 110 jilid. Antum baca isinya berkata imam ini, imam ini. Kalau ada perkataan hadis Nabi cuma sedikit. Intinya semuanya hadis-hadis imam. Ada lagi tafsir Istibsar, Al-Istibsar, Tahdzibul Ahkam karangan Tusi. Kemudian Man la yadurul faqih. Kemudian kitab Al-Wafi, kemudian kitab Wasailus Syiah, kemudian kitab Mustadrakul Wasail. 8 kitab semuanya isinya hadis-hadis imam. Makanya saya bilang kita enggak mungkin nyambung sama orang-orang Syiah karena sumber hukum kita cuma 2, Al-Quran dan hadis Nabi. Mereka punya sumber hukum yang lain, sumber-sumber hukum yang lain 8 kitab tadi yang kita tidak kenal sama sekali kitab-kitab tersebut. Dan kalau kita mengatakan ada seorang yang maksum selain Nabi SAW, maka kita menghilangkan fungsi Nabi sebagai Nabi terakhir. Saya ulangi, ini poin penting. Kalau kita mengatakan ada orang yang maksum selain Muhammad SAW, maka kita menghilangkan fungsi Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Kenapa? Berarti masih ada penyempurnaan, masih ada sumber-sumber hukum yang lain. Sebenarnya imam mereka, imamnya orang Syiah itu sama dengan Nabi sebenarnya. Fungsinya sama. Tatkala kita dikatakan ini maksum, ini juga maksum, maka tidak ada perbedaan fungsi. Sama-sama. Cuma satunya mereka tidak mau menamakan Nabi. Mereka hanya namakan apa? Imam. Namun fungsinya sama. Tidak ada bedanya. Oleh karena mereka meyakini perkataan imam tersebut merupakan sumber hukum. Perkataan imam mereka wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Perkataan imam mereka bisa mengkhususkan hadis Nabi, bahkan bisa mengkhususkan Al-Qur'an. Perkataan-perkataan imam mereka bisa memansuhkan hadis Nabi dan juga bisa memansuhkan Al-Qur'an. Jadi para imam tersebut fungsinya seperti Nabi, tidak ada bedanya. Dan ini menghilangkan fungsi Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Buat apa Nabi Muhammad menjadi Nabi terakhir kalau ternyata ada orang yang maksum selain siapa? Selain Nabi Muhammad SAW. Dari sini kita tahu bahayanya agama Syiah karena sumber hukum mereka berbeda dengan sumber hukum kita. Dan masalah maksum selain Nabi Muhammad SAW ini diadopsi oleh orang-orang awam, orang-orang sufi yang ekstrim. Ya. Sehingga mereka menyatakan ada wali-wali mereka harus maksum. Wali-wali enggak boleh salah. Padahal bukanlah syarat wali harus maksum. Makanya saya datangkan contoh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah contoh wali. Tadi kita sepakati, sakti atau tidak tadi? Sakti. Namun
dia melakukan kesalahan-kesalahan. Contoh kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh Umar. Contohnya, tatkala Nabi SAW berumrah pada tahun ke-6 Hijriah bersama 1.400 kaum muslimin yang dikenal dengan umrah Hudaybiyah. Ya, tatkala itu Nabi SAW berangkat dengan 1.400 pasukan, para sahabat sambil membawa senjata karena mereka khawatir akan dihadang, dan ternyata benar mereka dihadang, kemudian dilarang untuk masuk dalam Mekah untuk berumrah, sehingga akhirnya terjadilah perjanjian Hudaybiyah tatkala itu dengan syarat Nabi harus membatalkan umrahnya dan pulang ke Madinah. Tatkala itu Umar tidak terima dengan persyaratan ini. Bukan cuma Umar, banyak sahabat juga yang tidak terima. Kenapa? Mereka sudah siap tempur. Sudah jalan jauh-jauh dari Madinah menuju Mekah, jauh loh 400 kilo. Sudah sampai di Hudaybiyah, sebentar lagi masuk Mekah untuk umrah, dan betapa rindunya mereka untuk melihat Mekah. Mereka telah diusir dari kampung mereka. Mereka diusir dari kampung mereka. 6 tahun sudah tidak pernah melihat Ka'bah, tidak pernah tawaf. Mereka betapa rindunya ingin apa? Ingin umrah. Tahu-tahu sudah siap-siap dan sudah siap mati, tahu-tahu dilarang dan Nabi setuju. Akhirnya bikin perundingan Hudaybiyah, yang perundingan tersebut zahirnya merugikan kaum muslimin. Maka Umar protes saat kala itu. Umar datang kepada Nabi SAW. Ya Rasul, alasta alal haq. Benar, saya di atas kebenaran. Alasna alal haq wa hum alal batil. Kata Umar, wahai Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran sementara orang-orang musyrikin di atas kebatilan? Kata Nabi, benar. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum fin nar? Ya Rasulullah, bukankah kalau kita berperang kemudian kita meninggal masuk surga, sementara kalau mereka meninggal mampus masuk neraka? Kata Nabi, benar. Kata Umar bin Khattab, falima nu'ti daniyata fi dinina. Kalau gitu ngapain kita mengalah, ngapain kita merendah? Maka Rasulullah SAW tetap bertahan dengan pendapatnya. Umar tidak setuju dengan apa namanya keputusan Nabi. Maka Umar pun pergi ke Abu Bakar. Bilang, ya Abu Bakar, sama perkataan Umar. Wahai Abu Bakar, bukankah kita di atas kebenaran, mereka di atas kebatilan? Kenapa? Bukankah kalau kita meninggal masuk surga, mereka mampus masuk neraka jahanam? Kenapa kita mengalah? Kata Abu Bakar, innahu Rasulullah. Ingat, Muhammad itu utusan Allah, keputusan dia pasti benar. Akhirnya Rasulullah SAW waktu itu menyuruh para sahabat untuk membatalkan umrahnya, untuk mencukur rambutnya, untuk memotong sembelihannya. Mereka tidak mau, para sahabat tidak mau. Disuruh oleh Nabi, tidak mau. Dan sini ingat, di sini orang-orang Syiah berusaha mencela para sahabat. Lihat, para sahabat tidak nurut kepada Nabi Muhammad. Disuruh nyukur rambut, tidak mau apa? Nyukur. Para ulama menjelaskan, para sahabat kenapa tidak mau nyukur? Mereka berharap Rasulullah berubah pikiran. Karena kan Rasulullah sering musyawarah dengan para sahabat kan? Rasulullah SAW sering musyawarah. Sekarang mereka kasih pendapat mereka. Siapa tahu Nabi berubah pikiran sehingga mereka tidak mau. Jangan dulu. Siapa tahu Nabi berubah pikiran. Akhirnya Nabi pun sedih waktu itu. Maka Nabi ketemu dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah mengatakan, kau cukur aja rambutmu. Maka Nabi pun mencukur rambutnya di hadapan para sahabat. Setelah para sahabat lihat Nabi sudah cukur rambut, maka enggak mungkin berubah pikiran kalau begitu. Maka mereka langsung segera mencukur rambut mereka dan mereka segera menyembelih sembelihan mereka. Di sini perhatikan, yang benar Abu Bakar atau Umar dalam kasus ini? Abu Bakar. Padahal Umar lebih sakti dari Abu Bakar. Abu Bakar saya tidak pernah dengar ada dalil bahwasanya beliau sakti. Tidak ada. Ada yang bisa menunjukkan dalil Abu Bakar sakti? Dari sisi kesaktian ya, tidak ada. Jadi saya katakan Umar lebih sakti dari Abu Bakar. Ternyata dalam kasus ini Umar salah dan Abu Bakar yang benar. Contohnya lagi, contoh kedua. Tatkala Rasulullah SAW meninggal dunia, maka Umar marah tatkala itu. Umar mengatakan, barang siapa yang bilang Muhammad meninggal, saya tebas lehernya. Orang juga takut. Umar kan marah, bawa pedang. Siapa yang bilang Muhammad SAW meninggal dunia, saya potong lehernya. Tidak ada yang bisa menenangkan Umar kecuali Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar ingatkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Kau akan meninggal sebagaimana mereka juga akan meninggal. Rasulullah SAW adalah orang yang juga akan meninggal. Afa immata au qutila qalabatum ala aqabikum? Apa kalau dia meninggal, kalian akan berubah kembali ke belakang? Jadi seakan-akan Umar baru mendengar ayat-ayat tersebut. Ternyata dia salah. Yang benar Abu Bakar yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW bisa meninggal dunia. Kasus yang ketiga, tatkala Abu Bakar hendak memerangi orang-orang yang menentang membayar zakat.
Tatkala itu Abu Bakar keras, sementara Umar melarang Abu Bakar. Kata Umar, wahai Abu Bakar, bagaimana kau memerangi orang-orang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Maka Abu Bakar bantah. Abu Bakar mengatakan, kecuali kalau mereka melanggar hak la ilaha illallah. Di antara hak la ilaha illallah mereka harus bayar zakat. Maka Abu Bakar pun tetap bersikeras memerangi mereka, dan ternyata Abu Bakar di atas kebenaran dan Umar yang keliru. Dari sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya seorang wali tidak harus maksum dan tidak maksum. Yang maksum cuma siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang wali bisa saja bersalah, dan bahkan salahnya berulang-ulang. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia bersalah dan kesalahannya berulang-ulang. Kemudian poin yang sangat penting, perhatikan di sini, tidak berarti orang yang sakti lebih afdol daripada orang yang tidak sakti. Perhatikan ini. Maksudnya apa? Wali tidak harus sakti. Mana yang lebih wali? Abu Bakar atau Umar? Abu Bakar jelas lebih wali. Kalau kita bicara tentang keutamaan Abu Bakar terlalu banyak. Bahkan di antara perkataan Umar, la wuzina imanu Abi Bakrin ma imanil ummah la rajiha imanu Abi Bakrin. Kalau tidak salah diriwayatkan dari perkataan Umar. Kata Umar mengatakan, kalau seandainya ditimbang imannya Abu Bakar dibandingkan dengan imannya umat, maka masih lebih berat imannya Abu Bakar. Luar biasa keimanan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tatkala Umar berusaha untuk melombai Abu Bakar, Umar menyumbang dengan setengah hartanya, ternyata Abu Bakar menyumbangkan dengan seluruh hartanya. Kalah ya Umar bin Khattab. Jadi Abu Bakar luar biasa. Dan nilai dia lebih tinggi daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ternyata kalau dilihat dari kesaktian, Umar lebih sakti daripada Abu Bakar. Tidak ada dalil-dalil secara khusus menunjukkan Abu Bakar sakti, tapi ada dalil-dalil secara khusus yang menunjukkan Umar sakti. Ini dalil bahwasanya tidak harus orang yang sakti itu lebih mulia di sisi Allah daripada yang tidak sakti. Karena Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasanya kesaktian karomah dalam tanda petik dalam arti khusus kesaktian atau keajaiban itu diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya berdasarkan kebutuhan. Terkadang seorang imannya sudah tinggi, Allah tidak kasih karomah. Buktinya para sahabat dalam medan peperangan meninggal atau tidak? Meninggal. Dalam perang Uhud, dalam perang Badar tidak ada kesaktian. Dalam perang Badar Allah tidak menjadikan mereka sakti, tapi Allah turunkan malaikat untuk memenangkan. Para sahabat tidak jadi sakti, tidak jadi kebal. Ya. Dan dalam perang Uhud banyak di antara mereka meninggal dunia. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasanya karomah karenanya lebih banyak muncul di zaman para tabi'in daripada zaman para sahabat. Kenapa? Karena iman tabi'in lebih lemah dan mereka lebih butuh untuk apa? Dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya katakan bahwasanya kalau ada orang misalnya diberi karomah berupa kesaktian, bukan berarti dia lebih mulia daripada yang tidak punya kesaktian. Dalil yang paling nyata adalah antara Umar dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar lebih mulia daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, akan tetapi Umar lebih sakti daripada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil, saya bacakan saja dari buku saya ini ya. Yang berikutnya yang itu seorang wali tetap harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Hal ini sebagaimana Umar yang tetap melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Berikutnya, walaupun seorang wali, tetap perkataan dan perbuatannya harus ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Umar adalah seorang wali namun perkataannya ditimbang kembali kepada perkataan Nabi, ayat dan hadis. Oleh karena tatkala Umar mengatakan siapa yang bilang Muhammad mati akan saya penggal lehernya, kita tidak terima perkataan Umar meskipun dia wali. Tapi kita timbang dengan ayat, ternyata ayat mengatakan Nabi Muhammad bisa meninggal dunia. Seorang wali yang telah jelas perkataannya, yang telah salah perkataan dan perbuatannya menyelisih sunnah, maka harus kembali kepada kebenaran dan tidak menentangnya. Sebagaimana Umar tatkala ditegur oleh Nabi Muhammad ditegur oleh Abu Bakar, tatkala dia mengatakan siapa yang mengatakan Muhammad telah meninggal akan saya penggal lehernya, Abu Bakar tegur. Ayat menunjukkan Rasulullah SAW bisa meninggal. Maka Umar tidak mengatakan, wahai Abu Bakar, tidakkah kau ingat sabda Nabi bahwasanya saya dapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala?
saya enggak salah. Enggak, Umar enggak begitu. Maka Umar pun tunduk dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Seorang wali harus mematuhi syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang sangat penting yang pernah saya bahas dalam masalah pertemuan antara Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Sering orang-orang sufiyah yang ekstrim menjadikan dalil bahwasanya wali bisa keluar dari syariat Nabi. Dengan dalil Khadir keluar dari syariat siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ini pendalil yang sangat berbahaya. Ini adalah orang-orang zindik. Orang-orang zindik. Oleh karenanya sampai-sampai Ibnu Hajar menulis buku khusus tentang masalah ini. Antara hakikat Nabi Khadir alaihissalam, dan dia mengatakan perkataan pertama yang menghilangkan banyaknya kezindikan adalah menyatakan Khadir adalah seorang nabi bukan wali. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hajar, pendapat yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, dan Ibnu Katsir membantah pendapat yang mengatakan Khadir adalah wali dalam tafsirnya, dalam juga kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ya. Karena kalau orang menganggap Khadir wali, ada sebagian ulama Ahlus Sunnah yang menganggap Khadir itu wali. Namun tidak melazimkan bahwasanya Khadir itu wali, dia keluar dari syariat Nabi Musa. Karena asalnya Nabi Musa diutus kepada Bani Israel, tidak diutus kepada Khadir. Khadir kan kaum yang lain. Adapun makanya waktu ketemu antara Khadir dengan Nabi Musa, Khadir bertanya, "Siapa kau?" Kata Nabi Musa, "Saya Musa." Maka Khadir berkata, "Kau Musanya Bani Israel." Artinya Musa itu banyak ya. Ada mungkin Musa Pekalongan, ada Musa Martapura, tapi Khadir berkata, "Kau Musanya Bani Israel." Berarti kaum yang lain. Asalnya Musa tidak diutus kepada siapa? Khadir. Terlebih lagi ternyata Khadir adalah seorang nabi. Makanya Allah mengatakan atainahu rahmatan wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami ajarkan dari dia ilmu dari kami. Makanya Nabi Khadir tatkala bertemu Nabi Musa, Khadir mengatakan, "Wahai Musa, innaka ala ilmin 'allamaka Allah la 'alamuhu ana." Wahai Musa, kau di atas ilmu yang Allah ajarkan kepadamu dan saya tidak tahu. Ana ala ilmin 'allamani Allah, dan saya di atas ilmu yang Allah ajarkan kepada saya, la ta'lamuhu anta, kau tidak tahu. Jadi Nabi Khadir membandingkan tadi dengan Musa. Jadi menunjukkan sama-sama nabi. Kau punya ilmu, saya tidak tahu. Saya juga punya ilmu, kau tidak tahu, wahai Musa. Jadi pendapat yang benar, Khadir adalah seorang nabi. Kemudian yang benar, Nabi Khadir pun tidak keluar dari syariat Nabi Musa. Mereka yang menyangka Nabi Khadir keluar dari syariat Nabi Musa, ini pendapat yang keliru. Kenapa? Lihat, Nabi Khadir waktu dia melakukan pelanggaran, orang-orang sufi menganggap Nabi Khadir keluar dari syariat Nabi Musa. Dia ngerusak apa namanya? Kapal. Ngerusak kapal, Nabi Musa mengingkari. Kata mereka, lihat, berarti dia keluar dari syariat Nabi Musa. Dia bunuh anak. Ternyata Nabi Musa mengingkari. Kemudian dia mendirikan apa? Tembok yang runtuh. Diingkari oleh Nabi Musa. Berarti Nabi Khadir keluar dari syariat Nabi Musa. Jawabannya tidak keluar. Kenapa? Nabi Musa mengingkari karena tidak tahu hikmahnya. Nabi Musa mengingkari bukan karena Nabi Khadir keluar dari syariatnya, namun karena Nabi Musa tidak tahu apa hikmah di balik tersebut. Setelah Nabi Khadir menjelaskan hikmahnya, Nabi Musa terima atau tidak? Terima. Artinya syariat apa yang dikerjakan oleh Nabi Khadir tidak bertentangan dengan syariat Nabi Musa. Seandainya Nabi Musa tahu hikmahnya, Nabi Musa juga akan ikut-ikutan hancurkan kapal. Seandainya Nabi Musa tahu bahwasanya di bawah tembok ini ada harta milik anak yatim, maka Nabi Musa akan juga melakukan sebagaimana dilakukan oleh Nabi Khadir. Oleh karenanya para hadirin, ijma ulama, sepakat ulama. Barang siapa yang menganggap ada orang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, maka dia orang kafir, bukan orang Islam. Makanya barang siapa mengatakan agama terbagi menjadi syariat dan hakikat, barang siapa sudah sampai hakikat tidak perlu lagi ibadah, ini orang bukan orang Islam. Keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Barang siapa menganggap seorang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad meskipun dalam sebagian juz'iyah, hanya sebagian perkara, oh kalau zakat saya berzakat, untuk solat saya keluar dari syariat Nabi Muhammad, saya punya cara solat sendiri, ini bukan orang Islam. Apalagi kalau dia keluar secara total dari seluruh syariat Nabi Muhammad. Sedangkan dia berkeyakinan boleh keluar dari sebagian syariat Muhammad, dia bukan orang Islam. Syahadanya batal. Kenapa? Dia telah mengingkari Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dia meyakini boleh keluar secara total, saya sudah sampai hakikat, maka saya tidak perlu salat. Kita bilang, ya akhi, mana yang lebih tahu hakikat, kau atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad SAW tahu hakikat, dia tetap salat. Sampai sakit-sakitan tetap aja salat. Sampai kakinya bengkak. Apa kata dia? Itu karena Nabi Muhammad sebenarnya boleh enggak salat, cuma dia kasih contoh sama umatnya. Katanya sebenarnya Nabi Muhammad tuh sebenarnya boleh enggak salat, cuma dia kasih contoh kepada umatnya. Subhanallah, ada aja mereka bisa ngeles. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
seorang wali, ya jangankan seorang wali. Bahkan nabi saja, nabi yang lain pun harus taat kepada Nabi Muhammad. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, walau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Kata Nabi SAW, seandainya Nabi Musa masih hidup, maka tidak boleh bagi dia kecuali dia harus jadi pengikutku. Jadi harus jadi apa? Pengikutku. Nabi Musa kalau masih hidup, dia harus ikut Nabi Muhammad SAW. Dan Allah telah mengambil janji dari para nabi. Kalau datang Nabi Muhammad, la tansurunnahu. Kalian akan tolong Nabi tersebut. Kalian harus beriman kepada Nabi tersebut dan harus menolong Nabi tersebut. Oleh karenanya, Nabi Isa alaihissalam tatkala turun di akhir zaman, dia tidak punya syariat sendiri, tidak. Dia mengikuti syariat Nabi Muhammad. Bahkan dia solat di belakang salah seorang dari umat Muhammad, dia solat di belakang Imam Mahdi. Imam Mahdi sudah jadi imam, dia tidak mau. Dia mundur, kemudian jadi makmum di belakang siapa? Imam Mahdi. Padahal dia seorang nabi. Namun tatkala dia turun di zamannya umat Muhammad, maka dia mengikuti syariatnya umat siapa? Syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja para nabi ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang kalau wali maka boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad. Ini makanya ini wali syaitan. Ini wali syaitan, wali yang seperti ini. Namun mereka mengatakan wali kedudukannya lebih tinggi daripada nabi. Ini repot. Sebagian perkataan Ibnu Arabi. Dia mengatakan maqamun nubuwati fi barzakhin fuwaikur rasul wa duna wali. Kata mereka, kedudukan kenabian di tengah-tengah, di atas rasul dan di bawah wali. Jadi menurut orang-orang sufi yang paling tinggi wali, kemudian nabi, baru kemudian apa? Rasul. Menurut kita orang Islam kebalik, harusnya yang paling tinggi apa? Rasul, baru kemudian nabi, baru kemudian apa? Wali. Kenapa mereka mengatakan wali lebih tinggi daripada nabi? Dalilnya Khidir. Khidir lebih tinggi daripada siapa? Nabi Musa. Padahal tidak benar, sebagaimana tadi telah kita jelaskan. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah yang bisa kita ambil atau di antara ciri-ciri wali, seorang wali tidak boleh menyombongkan dirinya dengan mengaku-ngakui adalah wali. Tidak boleh. Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian menyatakan diri kalian suci. Dialah Allah yang lebih mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Maka tidak ada kita dapati para ulama yang karya mereka begitu banyak, ngaku-ngaku saya adalah wali, tidak pernah. Tidak pernah. Kenapa? Karena mereka jauh daripada namanya riya, jauh dari namanya merasa diri hebat. Kita tidak dapati Abu Bakar mengatakan saya wali Allah, Umar mengatakan saya wali Allah. Mereka tidak pernah mengatakan demikian. Justru mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Umar yang takut termasuk orang-orang munafik. Itu hakikat wali Allah, takut kepada Allah, bukan pede merasa dirinya sebagai apa? Sebagai wali Allah. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil, bahwasanya bukan termasuk syarat wali Allah harus punya karomah. Saya katakan. Karomah dalam tanda petik, saya sering ulang-ulang ini, karomah dalam arti kesaktian. Sebenarnya wali-wali punya karomah. Namun karomah itu bukan cuma kesaktian, karomah itu banyak. Saya bilang di antara karomah yang paling mulia yang Allah perintahkan adalah istiqomah. Itu karomah yang luar biasa yang menunjukkan seorang itu wali. Allah mengatakan fastaqim kama umirt. Yang Allah perintahkan kita adalah untuk kita istiqomah. Istiqomahlah engkau wahai Muhammad. Wa man taba ma'ak. Demikian juga orang-orang yang mengikuti engkau, yang bertobat bersamamu. Istiqomahlah kalian. Oleh karenanya kita diperintahkan oleh Allah fastaqimu ilaihi, istiqomahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di zaman sekarang ini, zaman yang orang-orang pada rusak, ada seorang pemuda yang tampan Masya Allah, disukai oleh para wanita, kemudian dia tundukkan pandangan, dia sholat 5 waktu di masjid, ini karomah luar biasa. Ini karomah, tidak pernah bolong dalam sholat jamaahnya, ini karomah yang Allah cari. Inilah karomah-karomah yang Allah mengatakan barang siapa yang sholat maka masuk surga. Barang siapa yang sholat maka dia mendapatkan surga yang tinggi. Barang siapa yang sholat maka dia akan di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah semua mengkaitkan surga dengan amal soleh. Apakah dengan sholat, apakah dengan puasa, apakah dengan menundukkan pandangan, apakah dengan menjauhi zina. Inilah karomah-karomah yang dituntut oleh kita, oleh Allah untuk kita mencarinya. Allah tidak pernah mengkaitkan surga dengan kesaktian. Tidak ada dalilnya Allah mengatakan barang siapa yang bisa terbang masuk surga. Enggak ada. Barang siapa yang bisa kebal senjata masuk surga, enggak ada. Kalau memang ada dalilnya barang siapa yang bisa terbang masuk surga, maka Superman surganya paling tinggi. Enggak ada dalilnya. Superman dapat Firdaus A'la. Enggak ada dalilnya.
Oleh karena memang Allah tidak pernah perintahkan kita untuk sakti, enggak ada. Karenanya para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, saya katakan karomah itu banyak, bukan terbatas pada kesaktian. Maka orang kalau diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa taat sholat 5 waktu di masjid terus, maka ini karomah yang mulia. Ada orang diberikan karomah dalam bentuk ilmu. Oleh karena sampai-sampai sebagian orang menyebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah diberi karomah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Beliau meninggal dalam kondisi masih sangat muda, tapi ilmunya luar biasa. Artinya kalau orang lain yang belajar tidak cukup ilmu yang waktu yang begitu panjang untuk bisa meraih ilmunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sehingga orang kalau ketemu Ibnu Taimiyah disangka ilmu Taimiyah kalau dia sudah bicara tafsir, seakan-akan dia itu tidak pernah belajar ilmu lain kecuali ilmu tafsir. Tapi kalau sudah lihat dia bicara masalah bahasa, seakan-akan dia waktunya habis untuk belajar bahasa. Bahkan Sibawayh saja dia protes. Sibawayh salah dalam 80 tempat. Sibawayh dia protes sama Ibnu Taimiyah. Sampai terjadi gesekan sama Abu Hayyan Al-Andalusi. Gara-gara Sibawayh yang sangat diagungkan oleh Abu Hayyan diprotes oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kemudian kalau dia sudah berbicara hadis, seakan-akan dia tidak pernah belajar ilmu lain kecuali ilmu hadis. Kenapa? Ilmunya sangat luar biasa. Sampai sekarang, terakhir saya tatkala menulis risalah ilmiah, waktu tulisan saya S2 tentang Ajwibatu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jawaban Ibnu Taimiyah tentang syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh para penolak sifat, itu sudah risalah yang ke-170. Artinya antum tahu satu risalah seperti risalah saya 700 halaman. Ini tentang satu bagian dari ilmu Taimiyah. Apalagi 170 risalah. Tentang fikihnya, tentang qaidul fikihiyanya, tentang usul fikihnya, tentang akidahnya, tentang ininya, tentang sampai 170 risalah. Siapa yang tidak ada ulama yang wallahu alam saya tidak tahu ada ulama lain seperti ini. Kalau orang belajar tentang Ibnu Hajar paling tentang mungkin usul fikihnya, tentang fikihnya tidak sampai 170 risalah. Kenapa? Karena setiap ilmunya Ibnu Taimiyah menakjubkan. Sampai-sampai sebagian ulama, sebagian masyayikh mengatakan ilmunya Ibnu Taimiyah ini karomah. Karomah di luar dari kebiasaan. Di luar dari apa? Kebiasaan. Jadi karomah itu artinya apa? Di luar daripada kebiasaan. Maksud saya karomah itu banyak. Makanya kalau ada orang di zaman sekarang ini menundukkan pandangan enggak pernah lihat yang haram-haram, ini karomah. Karomah ini. Kok bisa dia menundukkan pandangan di zaman seperti ini? Ini karomah. Wali ya, wali asli. Wali. Oleh karena para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita katakan bukan termasuk syarat seorang wali yaitu harus punya kesaktian, tidak. Tidak harus. Karena kesaktian memang tidak pernah Allah katakan sebagai bukti kewalian, tidak ada. Ya. Allah terkadang berikan tatkala seorang membutuhkan tersebut. Dan tidak mesti orang itu kalau wali harus sakti. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil, wali-wali Allah tidak memiliki ciri-ciri yang khusus pada perkara-perkara yang mubah. Jadi wali-wali Allah cirinya ketakwaan, bukan pada jenis pakaian. Jadi wali Allah harus pakai sorban hijau misalnya, ini wali Allah. Kalau sorbannya apa? Hijau. Wali Allah harus pakai pakaian suf misalnya. Wali Allah harus jalan pakai tongkat, ya. Enggak ada dalilnya, enggak ada dalilnya. Saya pernah ketemu ada orang di Masjid Nabawi pakai tongkat. Masih muda, kalau udah tua sih enggak jadi masalah. Masih muda pakai tongkat. Kemudian tasbihnya, kemudian sorbannya. Saya bilang, "Ya akhi, ente masih muda, kenapa pakai tongkat?" Nabi Musa pakai tongkat. Ya kita kan zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dia punya dalil Nabi Musa apa dia mengatakan waliya fiha ma'aribu ukhra. Nabi Musa punya tongkat ada banyak keperluan, ya, ada banyak keperluan. Ya. Kalau kamu juga ngembala kambing enggak apa-apa pakai tongkat. Cari makanan buat kambing, enggak, kamu jalan-jalan di hotel pakai tongkat masih muda. Kecuali kalau sakit kakinya ya. Karena dia meyakini itu ibadah, ini tanda-tanda wali. Dia bilang tanda-tanda wali tidak ada berkaitan dengan apa? Dengan suatu yang di luar ibadah. Tanda-tanda wali berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan. Maka bukan seorang wali tidak boleh misalnya tidak boleh gini, tidak boleh pakai pakaian ini. Ini tidak ada dalilnya semua ini. Enggak ada dalilnya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sebagaimana telah kita jelaskan tentang perkataan Imam Syafi'i dan juga dinyatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya keajaiban dan kesaktian ternyata bukan cuma bisa dilakukan oleh orang-orang yang saleh, bahkan bisa dilakukan oleh orang-orang yang ahli batil. Tadi penyihir sakti juga bisa sakti penyihir. Kemudian contohnya lagi
dukun juga bisa sakti, bahkan rahib, pendeta juga bisa sakti. Dari situ kita harus bisa bedakan mana kesaktian yang benar-benar karamah dari Allah dan mana kesaktian dari syaitan. Maka pada kesempatan ini saya akan menyebutkan perbedaan antara karamahnya Allah dan kesaktian syaitan. Apa bedanya antara karamah Allah? Kalau kita orang punya kelebihan, ini dia wali atau syaitan, wali Allah atau wali syaitan, maka saya akan sebutkan beberapa perbedaan. Yang pertama para hadirin, karamah para wali disebabkan keimanan dan ketakwaan. Sedangkan keajaiban dan keluar biasaan yang merupakan bantuan syaitan disebabkan hal-hal yang merupakan hal-hal yang terlarang. Oleh karenanya kalau ternyata kesaktian tersebut ya disebabkan perkara-perkara yang disenangi oleh syaitan seperti kesyirikan atau kemaksiatan atau kebid'ahan, maka itu bukan karamah. Maka itu bukan karamah. Misal ada orang sakti tapi harus syaratnya harus misalnya mencuri beras, harus mengambil beras curian, maka dia pun sakti. Kemudian dia makan 2 butir beras tapi harus beras curian, maka ini bukan dari Allah tapi dari jin, dari syaitan. Contohnya dengan kebid'ahan, hati-hati. Banyak orang juga dapat karamah dengan kebid'ahan, bukan karamah dari Allah Subhanahu wa taala, dari syaitan. Dan saya pernah mengalami di sini, saya berhadapan dengan seorang orang tersebut sekarang sudah menjadi ustadz ya. Ustadz Masya Allah dikenal, namun saya tidak mau sebutkan namanya, nanti dia malu. Teman saya di Madinah, bukan Ustadz Ahmad Zinun ya, bukan. Nanti kira bukan. Ustadz tersebut pernah bilang sama saya, Firanda tolong ruqyah saya. Dia terganggu, maka saya pun baca Al-Quran. Maka dia pun kepanasan. Saya bilang, kok kenapa ini kepanasan? Saya terganggu. Sejak kapan? Dia bilang dulu, waktu zaman-zaman jahiliyah, dia ingin cewek-cewek suka sama dia. Maka dia pun baca surat Yusuf. Supaya kan Nabi Yusuf kan tampan kan? Supaya dia juga tampan, disukai oleh para wanita. Bayangkan dia baca surat Yusuf dengan niat agar disukai wanita, malah kemasukan jin. Padahal Al-Quran mengusir jin atau tidak? Namun tatkala niat dia adalah bid'ah, salah, malah kemasukan jin. Saya tidak tahu sekarang dia sudah sembuh atau belum. Tapi saya lihat dia sekarang sering berdakwah, alhamdulillah, dan banyak yang hadir pengajiannya. Ya, namun saya tidak enak mau nanya-nanya, jinmu masih ada atau tidak? Tapi saya dulu ruqyah dia. Artinya bayangkan dia kemasukan jin gara-gara bid'ah. Contohnya lagi, saya pernah menghadapi waktu saya sama Ustaz Abu Sa'ad, kebetulan ada orang yang kemasukan jin, Ustaz Abu Sa'ad ngeruqyah. Orang ini ternyata kemasukan jin gara-gara apa? Gara-gara baca ayat kursi. Ayat kursi yang harusnya mengusir jin, dia baca, ada dalam buku dia baca, barang saya baca ayat kursi dalam waktu 7 hari 7.000 kali, kalau enggak salah 700 kali, saya lupa. Maka akan begini-begini. Ternyata dia baca sampai pada titik terakhir malah kemasukan jin. Kenapa? Karena itu bid'ah yang dia lakukan. Sehingga banyak orang yang punya kesaktian dengan zikir-zikir khusus. Ini zikir-zikir bid'ah ini akan mendatangkan jin. Kalau ada orang tidak sakti gara-gara baca misalnya apa tertentu, yakinlah itu dalam dirinya ada jin. Baca Quran dia akan kepanasan. Makanya saya katakan, kesaktian-kesaktian tersebut terkadang diperoleh dengan kesyirikan, terkadang dengan kemaksiatan, ya, terkadang dengan apa? Kebid'ahan. Ini semua dicintai oleh syaitan dan bisa mendatangkan kesaktian. Adapun karamah yang asli tidak perlu begitu-begitu. Yang penting bertakwa, salat malam, maka tiba-tiba Allah berikan karamah. Yang kedua, di antara perbedaan antara karamah dengan ilmu sihir, karamah tidak bisa dibatalkan dengan bacaan apa saja, tidak bisa dilawan. Adapun kesaktian bisa dibatalkan dengan macam-macam. Oleh karenanya, kalau Allah sudah kasih karamah, tidak ada yang bisa batalkan karamah karena dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ilmu bisa dibatalkan, bisa kalah. Ilmu itu bisa kalah. Makanya saya dulu sering hadir acara akrobat. Misalnya anaknya dimasukkan dalam box, dalam karton, kemudian ditusuk pakai apa? Pedang. Ditusuk, ternyata tidak mati. Namun sebelum dia mengadakan acara tersebut, dia mengatakan, kepada para hadirin sekalian, mohon maaf yang punya ilmu, kita tahu saya sedang mencari nafkah, maka tolong jangan ganggu saya. Kenapa dia takut kalau ada yang macam-macam ditikam anaknya mati betulan? Kenapa? Karena ilmu, kalau ilmu tersebut ilmu sihir, maka bisa dibatalkan dengan azan atau dengan ilmu sihir yang lebih sakti. Oleh karena antum tatkala terjadi kasus antara kaum muslimin dengan orang-orang Dayak,
Betapa banyak kaum muslimin yang sakti-sakti sebelum berperang. Pakai mandi kembang lah macam-macam. Ternyata kalah juga. Kenapa? Setannya Dayak lebih sakti. Benar. Sampai ada seorang ikhwan lari. Saya ketemu dia langsung. Dia datang ke Pondok Jamilur Rahman. Dia dulu di UGM Fakultas Kehutanan. Dia datang dengan penuh ketakutan. Saya bilang, kenapa? Saya ini diangkat sebagai komando peperangan, komandan peperangan oleh orang-orang Dayak. Kenapa? Kata mereka, dalam diri saya banyak aliran raja. Jadi dia kabur. Saya enggak mau jadi komandan, tapi dipaksa jadi apa? Komandan. Sampai dia bilang bagaimana ilmu yang, sampai dia sering meruqyah dirinya. Dia sering putar murotal sampai rusak kaset, dia masukkan lagi, tipnya rusak, dirusak sama jin. Sering ada gelegean seperti bau tikus busuk. Jadi jinnya terbakar sedikit demi sedikit. Artinya dia sakti. Sampai dia katakan kita bisa mendengar pembicaraan orang-orang tersebut yang musuh kita. Dengan seperti ada hewan, burung, kita kirim maka kita dengar dia bicara apa. Artinya saya katakan kalau memang ilmu yang dimiliki oleh kaum muslimin tadi untuk berperang adalah dari karomah dari Allah, maka tidak mungkin kalah. Tidak mungkin apa? Kalah. Namun itu bukan dari Allah, dari jin juga. Maka tatkala bertemu dengan jin yang lebih sakti, ya kalah dia. Karena enggak bisa. Sampai saya ketemu dengan saudara-saudara kita yang berjihad dari Ambon waktu belajar, kan waktu itu ada pendidikan para dai, orang-orang Ambon yang berperang didatangkan ke Pondok Jamilur Rahman, kemudian kita ajari. Ya. Mereka cerita bagaimana tatkala kita berperang, tahu-tahu orang-orang kafir itu mengeluarkan cewek-cewek telanjang bulat di depan kita. Kenapa? Karena mereka tahu orang-orang Islam punya ilmu kebal. Namun kalau jinnya lihat cewek telanjang, jinnya kabur semua. Jadi enggak kebal lagi. Benar ini? Jadi begitu mau perang kan kebal, tung kan gini. Oh, ayo gini, orang kafir juga takut ini, kebal. Makanya dikeluarkan cewek-cewek telanjang, sudah enggak kebal lagi, jinnya kabur. Jinnya sampai diketahui oleh orang kafir ilmu-ilmu seperti itu. Oleh karena para hadirin rahmatillah subhanahu, kita katakan kalau itu karomah tidak mungkin dibatalkan dengan apapun. Tetapi kalau itu ilmu sihir atau ilmu dukun, maka bisa gagal dan bisa batal. Kemudian yang ketiga, perbedaan antara karomah dengan ilmu sihir. Karomah tidak ada ilmu untuk mempelajarinya. Orang dapat karomah tinggal dia sholat, tahu-tahu diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Khalid ibn Walid, tahu-tahu dia minum racun tidak mati. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, tidak pernah belajar ilmu karomah. Tahu-tahu kemudian tatkala dia hendak menyerang orang-orang kafir, sementara dibatasi oleh lautan, Allah jadikan lautan tersebut seperti tanah sehingga dia bisa naik kuda di atas lautan tersebut. Ini tidak ada ilmu untuk mempelajarinya. Tiba-tiba Allah berikan apa? Karomah. Oleh karenanya kalau ada ilmu mencari karomah, harus begini, itu yakin bukan dari Allah Subhanahu wa taala, dari jin. Jadi karomah bukan ilmu baku. Karomah bukan ilmu baku. Karenanya para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, dari sini kita tahu bahwasanya banyak ilmu-ilmu tenaga dalam itu bukan dari Islam, tapi menggunakan jin. Semakin banyak jin dalam tubuhnya, dia semakin sakti, semakin banyak ilmu yang dia miliki. Saya dengar ada ilmu tenaga dalam yang tidak pakai jin. Saya dengar katanya ada, wallahu alam. Tetapi itu jelas bukan karomah, karena orang kafir juga bisa. Orang kafir juga bisa. Karena katanya karomah orang yang beriman. Kalau tenaga dalam, kok orang kafir juga bisa punya tenaga dalam? Ya. Apalagi kita lihat praktek-praktek tenaga dalam tersebut, ya, harus emosi, harus ini, harus macam-macam. Saya bilang kalau tenaga dalam itu dari Islam, itu karomah. Dari Islam, harusnya Nabi Muhammad SAW tahu ilmu tersebut. Kita tanya sama mereka, kamu bilang ini ilmu dari Islam, Nabi tahu enggak? Padahal kebutuhan terhadap tenaga dalam lebih dibutuhkan di zaman Nabi Muhammad SAW tatkala perang masih menggunakan pedang dan anak panah. Kenapa Nabi tidak tahu? Kenapa tidak ada diriwayatkan Abu Bakar kemudian begini-begini depan orang musyrikin, orang ketemu Abu Bakar sakti, enggak ada yang berani. Tapi mereka perang kemudian meninggal dunia sebagaimana yang lainnya. Kemudian ya ikhwan, saya heran ya. Benar-benar saya heran. Kita ini Indonesia ini banyak sekali yang sakti, banyak atau tidak? Banyak, ilmu-ilmu banyak. Namun dijajah Belanda 350 tahun. Apa faedahnya kesaktian tersebut? Katanya sakti jagoan, tapi dijajah Belanda 350 tahun enggak bisa apa-apa. Kemudian katanya kita ini orangnya sakti-sakti. Kenapa main bola kalah terus? Padahal kan gampang, tinggal tiup cingkan lagi. Harusnya kan bisa itu. Tidak usah ilmu jauh-jauh, bikin bola itu masuk gawang saja. Masa enggak bisa? Seluruh dukun Indonesia sudah berkumpul.
Biar kemudian bolanya yang ditangkap, nyeles ke sini. Harusnya kan bisa, tapi nggak ada yang bisa. Kenapa? Karena setan punya kode etik. Untuk begini-begini nggak bisa dia, oh ini nggak bisa. Pikirnya aneh, buat apa kalau gitu kesaktian-kesaktian tersebut? Buat apa? Buat apa kemudian mandi kembang kalau kemudian waktunya jihad, kemudian tidak jihad? Malah kemudian mungkin menjaga gereja, menjaga apa faedahnya kalau begitu sakti-sakti? Buat apa? Oleh karena para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita katakan bahwasanya itulah yang menjadi perbedaan, bahwasanya karamah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala tidak dipelajari dan tidak bisa dibatalkan, datang dengan tiba-tiba sesuai dengan kebutuhan. Dan karamah tersebut terkadang tidak selama-lamanya, tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang. Sa'ad bin Abi Waqqas yang kemudian menaikkan kudanya di atas air seperti apa? Seperti tanah, tidak setiap saat dia bisa bikin air seperti tanah. Tiba-tiba Allah bikinkan dia, tahu-tahu kemudian dia bisa berjalan. Karamah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalid bin Walid bukan tatkala minum racun tidak meninggal, bukan berarti kalau setiap saat dia minum racun tidak meninggal, tidak. Saat itu saja. Ya, artinya saya katakan karamah Allah berikan berdasarkan apa? Kebutuhan. Dan tidak bisa dipelajari. Dari sini para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kalau ada orang mengaku sebagai wali atau dianggap wali oleh orang lain, maka mudah kita tinggal ngecek amalan orang ini sebagaimana wasiat Imam Syafi'i. Ya, kata Yunus bin Abdul A'la qultu li Syafi'i qala Laits bin Sa'ad idza ra'aita ar-rajula yamshi 'ala al-ma' fala taqtarru bihi hatta ta'ridu amrahu 'ala al-kitab wa sunnah. Kata Laits bin Sa'ad, kalau seandainya kau melihat ada orang berjalan di atas air, maka jangan langsung kau percaya sama dia sampai kau timbang amalan dia di atas Al-Quran dan Sunnah. Kata Imam Syafi'i, qassara Laits masih kurang. Hatta idza ra'aitum ar-rajul yamshi 'alal hawa, bahkan meskipun kalian melihat sang lelaki tersebut terbang di udara, fala taktarru bihi, jangan kalian percaya sama dia hatta ta'ridu amalahu aw amrahu 'alal kitab was sunnah, sampai kau timbang perkara dia di atas Al-Quran dan Sunnah. Kita terapkan kaidah Imam Syafi'i ini, kaidah yang sangat agung. Ada orang dikatakan wali, lihat cek dia. Bagaimana sikap dia dengan hadis-hadis Nabi. Gampangannya antum buka Riyadhus Shalihin. Ini kan hadis-hadis Nabi isinya, Riyadhus Shalihin. Tayyib. Orang ini katanya wali. Tapi dia bilang bahwasanya Inul tidak jadi masalah joget-joget seperti itu. Kita lihat dalam Riyadhus Shalihin, bab boleh joget. Ada enggak dalam Riyadhus Shalihin? Bab boleh joget-joget. Oh, enggak ada. Dari mana seperti kalau gitu? Dia mengatakan Al-Quran kitab porno. Kita lihat dalam Riyadhus Shalihin, ada enggak bab Al-Quran kitab porno? Enggak ada. Terus mana yang sesuai dengan sunnah kalau begitu? Mana yang sesuai dengan sunnah? Dia mengatakan, semua agama pluralisme, bapak pluralisme, semua agama benar. Kita bilang dari mana seperti itu? Jadi caranya mudah. Kalau ada orang dikatakan wali, tinggal kumpulkan pernyataan dia, kumpulkan perbuatan dia, kemudian kita timbang dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ambil dari Riyadhus Shalihin, kita cek. Kalau ternyata enggak ada, berarti itu bukan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkaranya mudah. Begitu saja. Ini yang maksud saya, kajian yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi, siapapun yang dianggap wali, maka kita tinggal cek perbuatannya dan perkataannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Wallahu alam bisawab.